Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup hingga detik ini. Kedua, tak lupa dan jangan sampai kita lupa, semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berlelah-lelah memberikan kurun dakwah demi tersebarnya agama Islam. Begitu juga kepada keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim, Bapak Sekretaris, dan Ibu Panitra, para serta pegawai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman PKL dari IAIN maupun SMK 1 yang saya banggakan. Tema yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang maksiat lidah. Lidah itu banyak larangannya. Yang pertama bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga ghibah, yang keempat mendebat orang lain, yang kelima mengklaim diri bersih dari dosa, yang keenam mencela, yang ketujuh mendoakan keburukan bagi orang lain, yang terakhir terlalu banyak bercanda dan mengejek orang lain. Oke, yang pertama itu bohong. Bohong itu termasuk jenis kejelekan yang tak perlu diajarkan. Orang asal akalnya sehat pasti ngerti kalau bohong itu jelek. Hanya saja ada yang dapat hidayah dan yang tidak. Sehingga meskipun tahu itu bohong, banyak yang masih nerjang. Kenapa? Karena belum dapat hidayah. Ilmunya belum berubah jadi kesadaran, ilmunya belum berubah jadi hidayah. Jadi intinya belum sadar, tapi dia tahu kalau itu bohong. Yang kedua menyalahi janji. Janji merupakan sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang dikatakan. Karena sifatnya yang mengikat, janji ini harus ditepati dan dipenuhi. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika percaya dia berkhianat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya ada ghibah. Ini sudah umum kan? Ghibah itu ngomong tentang orang lain yang kalau orang yang ngomong itu tahu, dia tidak akan terkenal, entah itu termasuk baiknya ataupun kejelekannya. Nah, ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mendebat orang lain. Debat itu bahasa lainnya saling membantahkan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Imam Ghazali, jangan debat, karena dengan mendebat orang lain, yang pertama kita telah menyakitinya, yang kedua menganggap bodoh, dan yang ketiga kita mencela orang yang kita debat. Kalau ada orang yang punya pendapat terus kita sangkal, itu kan menyakiti hatinya yang jelas. Meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua kita anggap dia keliru, anggap dia bodoh, dan yang ketiga itu secara tidak langsung kita mencela. Jadi itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantah. Bertukar pikiran itu kayak gini, saya begini loh, kalau kamu gimana? Kalau debat itu kamu salah, yang benar itu begini loh. Itu secara tidak langsung menyakiti, menganggap bodoh orang dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar, kita merasa sombong, dan debat inilah sumber pemikiran. Katanya Imam Ghazali, sumber rusaknya tata sosial kita itu debat. Hati-hati, setan itu sering menggoda kita dengan bilang, tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah. Itu katanya Imam Ghazali godaannya setan. Ayo ngomong yang benar,
meskipun itu temanmu, sampaikan kebenaran. Itu kebenaran kok. Padahal apa yang mesti kita omongkan itu benar. Masa benar itu saja secara sikap mental sudah keliru, sudah kesombongan. Ketika kita merasa kayak gini misalnya, saya ngomong ini karena kebenaran harus disampaikan. Lalu apa jaminannya yang kita omongkan itu mesti benar? Tapi kita harus berdoa ngomong tentang kebenaran. Katanya Imam Ghazali, ia menampakkan kebenaran kepada mereka yang mau menerima itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara lebar. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak begitu hanya akan membuka aib orang lain, dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan dijadikan berbanggaran. Islam lebih suka saling menasihati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya yang kita nasihati dengan yang hak atau yang benar, sekaligus dengan cara yang sabar. Nah, kita harus merumuskan sebaik-baik mungkin cara menasihatinya, biar tidak jadi makian, tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali diakui atau tidak, orang yang diingatkan kalau dia salah, meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kita mungkin sering mengalami diingatkan orang yang jelas salah, tapi kita kan jarang dokter. Nah, walaupun tujuannya baik untuk mengingatkan, tapi harus pakai jalan yang benar atau jalan yang baik. Katanya Imam Ghazali, tujuan yang baik tapi jalannya yang tidak baik itu seperti mencuci baju, mohon maaf, dengan air yang dingin. Tujuan mungkinnya bagus, tapi karena kita menggunakan air yang dingin tadi, jadi tidak suci, jadi tidak bersih. Habis baterai. Lanjut. Kita membantahnya, menunjukkan kebenaran itu bagus. Tapi kalau jalannya nggak baik, yang lahir bukannya kebenaran, tapi persoalan yang baru, permasalahan yang baru, maka hindarilah tradisi debat. Nah, yang kelima, jangan sampai mengklaim diri bersih dari dosa. Jangan sekali-sekali mengukur bahwa dibandingkan dia lebih bersih aku, dia dosanya banyak, masih mending aku. Pokoknya intinya harus baik dari orang lain. Pokoknya jangan terbesit kayak gitu, apalagi sampai diomongkan. Tamat sudah terus. Terus yang keenam, mencela. Kalau di kalimat yang nomor tadi, jangan sampai kau mencela ciptaan Allah, baik itu hewan, makanan, ataupun manusia. Hewan aja nggak boleh dicela. Dasar monyet, lebih cocok aku, misalnya. Bapak aku ganteng, monyet itu jelek, misalnya ya kan. Walaupun sebenarnya monyet nggak ngerti apa yang kau omongkan. Lagian kalau memang takut, memang ganteng, nggak mungkin akan monyet itu kita sama manusia. Dia tetap cintanya sama monyet. Jadi pengakuan kita terhadap kita itu lebih ganteng, kita itu lebih ganteng, nggak berlaku di dunia permonyetan. Nggak boleh mencela maunya Allah. Nah, termasuk mencela makanan. Misalkan aku makan ini nggak enak, jangan dibiasakan kayak gitu. Ini udah terakhir sama teman, tapi ini kayak gitu. Ini bersih ini terakhir. Jadi jangan celah makanan, hewan ataupun manusia, baik itu fisiknya dan apapun itu. Intinya jangan celah. Oke, terus yang ketujuh ini, mendoakan keburukan bagi orang lain. Hati-hati, karena ada beberapa hadis yang bilang mendoakan buruk akan kembali pada siapa yang berdoa. Misalnya, kamu
kamu dinasihati nggak mau, tak doain nanti celaka. Ya saja nanti pasti celaka. Jangan mendoakan yang buruk. Kamu kok mencela dia itu, mencela ulama itu, tunggu saja balasannya dari Allah. Celaka hidupmu. Itu mendoakan buruk. Berilah kepada ilmu dan dari itu tak boleh melakukan yang buruk. Maka doakanlah saja yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan yang baik. Nah, yang terakhir ini akun terakhir, terlalu banyak bercanda. Bercanda itu boleh, cuma jangan terus-terusan. Apalagi isi candanya ngejek orang lain atau merendahkan orang lain. Sekali-sekali kalau hanya untuk mencairkan suasana atau biar tidak terlalu tegang, biar lebih santai, nggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu banyak gurau, apalagi mengejekkan orang lain dan mengejek orang lain. Ini lidah, hati-hati. Lidah memang tidak berdosa, tapi lidah bisa menyakiti orang. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.